Oke, kembali lagi bersama teman cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman cerita semuanya, kali ini saya ada adik-adik saya. Enggak ding, ini teman seumuran saya. Ya seangkatan. Ini namanya Elita, yang satunya namanya Fatsan. Mereka adalah teman cerita saya hari ini. Nah, kali ini kita mau sharing nih sama mereka tentang segala macam cerita, aktivitas mereka, terus tentang cerita-cerita tentang hati, tentang kuliahnya mereka, tentang aktivitas luar kampus dan sebagainya. Nah, kali ini kita sama Elita dulu ya, Mbak Elita, Mbak ya. Mbak boleh lah. Uhti Elita. Ukti. Nah, kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Sibuk banyak, Bos. Sombong banget. Enggak sih, sebenarnya kalau sibuk tuh paling utama tetap kuliah sih, Mbak. Karena kan ini udah mulai akhir-akhir semester ya. Sedangkan saya tuh nggak ada UAS. Jadi sistemnya tuh tugas-tugas gitu loh. Jadi sekarang lagi mulai submit tugasnya gitu. Paling sibuk itu sih sama kan lagi mulai libur nih besok. Nah, saya tuh kemarin ditawarin magang di salah satu agensi konsultan PR di Jogja kayak gitu. Ya udah, jadi sekarang sibukan saya selain kuliah magang itu gitu. Itu apa organisasi yang apa sih? Yang relawan atau berduit? Yang mana yang magang tadi? Yang magang itu? Itu berduit sih. Atau kalau ada event apa baru berduit gitu? Berduit sih, karena jatuhnya emang kerja gitu loh, Mbak. Kerja cuma nangani klien. Magangnya itu gitu. tuh magang kerja gitu ya, bukan bukan organisasi. Bukan. Magang. Profit, bukan non profit. Iya, yang profit. Oke. Yes. Dan kamu menikmati sih, enjoy saya menikmati enjoy my life. Atau menikmatinya itu karena something. Asik. Ada cerita di balik Mbak Wan. Enggak sih, atau kayak dapetin someone di situ gitu kali ya. Enggak. Emang someone-nya ditemukannya tiba-tiba aja sih. Di situ kan? Enggak, pungut emang. Enggak di situ. Itu before. Kok jadi malah cerita yang itunya someone-nya sih. Enggak apa, emang sengaja tak pancingnya untuk itu. Kepancing kan? Emang jago banget ya, karena biasa. Kepancing, oke. Enggak sih, karena karena mungkin saya ngerasa pas kuliah tuh udah menjalani beberapa semester, terus kayak kayaknya aku suka nih di fokus ke PR gitu-gitu, kayak konsultan PR, terus kayak ya pokoknya terus berhubungan dengan sosmed gitu-gitu juga kayak tertarik. Ya udah, akhirnya ketika magang di tempat ini tuh seneng karena sesuai dengan apa yang saya pengen emang dapet di kuliah gitu. Jadi ilmunya dari kuliah, terus sekarang tinggal prakteknya nih sekalian buat bekal besok kalau udah lulus kan. Terus kayak udah ada gambaran nih, ternyata kerja di dunia PR tuh kayak gini gitu-gitu sih. Kalau masalah samuannya ya itu ketemunya emang sebelum magang ya. Oke. Bukan di tempat magang mah nggak ada samuannya. Oke. Nah, sekarang Fatsan. Nah, Fatsan, kamu sekarang aktif apa? Aktivitas kamu? Aktivitas saya tuh kan sekarang saya lagi libur kuliah. Terus kayak sebenarnya nggak ngapa-ngapain juga, cuman cari-cari kesibukan, misal ketemu sama teman-teman yang di Jogja gitu kan, jadi selo ketemu aja kayak gitu. Terus habis itu cari temen kayak relasi baru sih tambahan. Soalnya kan kalau saya lihat sama Elita tuh kayak Elita dari awal tuh udah bikin relasi, sedangkan saya tuh pas kuliah tuh masih kayak gini-gini aja. Soalnya nggak tahu ya, kayak saya ngerasa tuh di Malimat tuh udah banyak banget yang saya dapetin. Terus habis itu mana saya kan maksudnya ngerasain rasanya di puncak gitu. Nah habis itu pas keluar tuh kayak udah dapet semuanya kayak gitu kan. Jadi kayak kayak bingung mau mulai dari mana. Mau nyemplung takutnya kayak udah paham banget, tapi pas udah nyemplung pasti kan sebenarnya nol ya, cuman nggak mau nyoba gitu loh. Terus ya udah akhirnya sekarang baru mulai lagi, karena kan benar kata Elita tadi udah semester akhir gitu kan. Terus kalau misalnya kita nggak dapetin siapa-siapa orang baru, serius kalian tuh udah semester akhir? Enggak, semester 5 kan besok 5-6. Cepet banget ya. Iya, cepet banget, kayak teorinya cuma setahun lagi. Parah kalian cepet banget. Perasaan baru kemarin ya karena pandemi, Mbak, jadi nggak kerasa. Bener banget. Kayaknya selama kuliah 4 tahun kalian
online terus. Bisa jadi nggak pernah Soalnya kalau ngampus misalkan tiba-tiba udah wisuda gitu. benar. Soalnya kalau misalkan kita mau dibuat offline juga udah beda. Iya benar. Suasana itu nggak kayak before pandemi gitu loh. Nggak bisa balik ke sana. Kalian dengan dari cepat. awal ya? Enggak sih, sempet setahun sempet. setahun setengah. Nggak nyampe setengah. setengah tahun lebih tepatnya. Iya, Maret lah. selesai. Maret. 1,5 tahun kalian offline, terus ada pandemi langsung online sampai detik ini. Iya. Gitu. Kamu aktif di organisasi apa gitu nggak? Baru masuk ke IMM. Baru masuk ke IMM. Iya. Sebelumnya kamu ikut IPM nggak sih, Fat? Ikut kan ngampilan. Oh iya kan Bersama mereka ngampilan Elita. nih, ngampilan, tapi nggak tahu nih ngampilannya gimana ya. Ya, gitulah. Gimana Bu Ketum? Ngampilannya hilang. Hilang ditelan. Sedang Nggak, tidur. ngampilannya ada. Sedang tidur ya. Yes, betul. Ya. Online. Jadi Oke. Nah, berarti kamu sekarang udah masuk ke IMM. Offline nggak ketemu rapat-rapatnya gitu? Udah. Soalnya kan ada yang di Jogja juga gitu. Jadi dimanfaatin lah, masih bisa offline. Berarti udah mulai berkegiatan IMM? Kemarin kan baru pelantikan beberapa hari yang lalu, seminggu sih kayaknya. Jadi baru mau mulai ngerancang gitu sih. Terus udah mulai ada ngerasa feel yang berbeda nggak ketika kamu di IPM dan IMM? Biasanya nih buat anak-anak yang dulunya lahir di IPM terus dia melanjutkan di IMM itu pasti kayak ada ngerasa beda gitu atau sama aja? Belum ngerasa sih, cuman tuh kayak di situ tuh apa ya, nemuin teman-teman yang bukan nggak sepemikiran, cuman tuh kalau dulu di IPM tuh kan kayak ya sama lah, kita rata-rata pikirannya A semua gitu kan. Tapi kalau di IMM tuh kayak kelihatan gonjang-ganjingnya kalau di pikirannya. Maksudnya ada yang usul A, ada yang usul B, itu ketok banget gitu. Karena mungkin dari segi apa ya? latar belakang yang diambil minatnya kan beda ya. Pengalaman-pengalamannya mereka gitu kan beda ya. Kalau di IPM kan sekolah sama semua pelajarannya. Kalau kuliah kan satunya IPA, satunya IPS, satunya agama, jadi membuat pola pikirnya masing-masing beda. Gitu. Oke. Nah, kegiatan kalian ini kan emang luar biasa banget ya. Saya akui gitu. Apalah Mbak Azu sih sebenarnya. Apalah Mbak yang Alah, dulu Mbak, itu tuh kan kupu-kupu Mbak tuh kuliah pulang Sama saya juga gitu kan awal-awal. kuliah pulang. Nah, Kayaknya ke-trigger karena pandemi deh. oh gitu ya. Berarti pandemi ini sangat bikin nge-push Iya, semangat kamu untuk malah benar. pengen nyobain yang baru ya. Iya betul, soalnya karena kan kayak jadi kita pertama keluar dari zona kita biasanya ya Mbak, kayak kita yang biasanya berkegiatan leluasa. Nah, oke, mungkin waktu awal tuh kayak apa sih yang panik gitu lah, kayak ini kayak kita nggak ngapa-ngapain nih. Nah, gara-gara nggak ngapa-ngapain itu terus kayak ngerasa ini kayaknya masih lama deh waktunya gitu. Yaudah deh cari-cari kegiatan kayak gitu loh. Mungkin kalau misalkan sama aja nggak ada pandemi ini belum tentu juga Elita sekarang kayak sekarang gitu dapat ke-trigger untuk aktif ini kayak gitu. Karena mikirnya ya udahlah aku gini-gini aja juga kayaknya udah berkembang aja gitu. Nah, karena pandemi ada tuntutan untuk mencari coba-coba terus, jadinya kayak gitu sih. Kalau Fasan? Bener sih, kalau saya sih ke-triggernya karena Elita. Jadi Elita ke-trigger, saya ke-trigger Elita gitu. Berarti emang lingkungan hidup itu pengaruh banget gitu. Jadi kalau saya satunya nggak bergerak ya semuanya nggak gerak gitu sih. Kerasa banget kayak gitu. Soalnya ya itu sih mungkin lingkungan kita di sosial media juga nggak sih? Karena kita sekarang lebih intens bersosial media. Jadi di sana pengaruhnya gede banget gitu. Soalnya orang tuh kalau di luar tuh kayak aku udah sampai sini loh gitu. Sedangkan kalau kita di sini aja kan nggak bisa ngikutin perkembangan zaman gitu. Meskipun tiap orang tuh punya kapasitas yang berbeda, cuman kan ada yang bisa dipetik dari dia gitu buat kita bisa lebih dari kita yang sekarang gitu sih. Berarti pandemi ini bikin banyak hikmah ya dalam hidup kalian. Maksudnya belum tentu loh ketika nggak pandemi ini kalian bisa seaktif ini. Iya, benar. Mantap. Nah, kalian punya nggak sih kayak pesan buat teman-teman di luar sana yang sekarang itu mungkin lagi down-downnya karena mulai penat, mulai males, mulai bosan banget dengan ritme pandemi yang sekolah online, terus di rumah juga udah mulai mungkin toksik dengan keluarga, maksudnya keluarga udah mulai mendesak dan banyak tuntutan gitu ya. Biasanya kan kalau di rumah
kita tuh ngerasa kayak gitu. Nah ya, apalagi ini lama banget sampai bertahun-tahun. Nah, kalian punya nggak sih pesan buat semangat nyemangatin teman-teman yang di rumah yang lagi berjuang dengan hubungan mereka dengan orang tua dan lingkungannya. Iya betul. Karena emang kalau cuma di rumah-rumah aja ya akan semakin toksiknya itu tuh semakin apa ya, dirasa banget akhirnya ya bikin semakin males di rumah kayak gitu. Nah kalau Fatsan dulu ya. Oke. Gantian. Iya. Kalau dari saya sih mungkin kan pandemi juga membuat kita nggak bisa keluar dari rumah gitu ya. Udah nggak apa fisik kita nggak keluar dari rumah, tapi coba pola pikir kita harus keluar dari rumah gitu. Harus ngerti apa kondisi di luar gitu. Mungkin kalau misalkan lihatnya juga jangan yang bikin kita down gitu. Misalkan yang bikin kita down tuh angka COVID naik, terus kita jadi sulit mobilitasnya gitu. Ya udah coba kita lihat konten-konten atau lihat hal-hal yang bisa bikin kita ke-trigger kayak gitu. Jadi cari lingkungan baru kan malah justru gampang ya di sosial media kita nemuin lingkungan, cuman tergantung kitanya milihnya yang mana. Jadi istilahnya kita benar-benar harus keluar pikirannya dan mencari relasi-relasi baru yang yang baik, lingkungan yang baik tuh penting banget buat bikin kita jauh lebih baik dari kita yang sebelumnya gitu. Oke, mantap sekali sekarang Elita. Aduh, bingung. Kalau menurut kamu El? Sama aja gak deh. Ya, nggak boleh idem. Sebenarnya berangkat dari yang Fatia bilang gitu, kayak pandemi itu mengajarkan banyak hal gitu, terus kita kayak buat kan karena pandemi ini kan kita emang di rumah aja nih, kita nggak, lebih mobilitasnya lebih sulit, tapi kan dengan kayak gitu tuh kita malah jadi bisa nyambi gitu loh Mbak. Kan kayak dulu misal kita nggak bisa misal ada acara di sini kita nggak bisa dibagi dua gitu. Nah kalau sekarang tuh kamu tuh bisa bahkan kayak kamu bisa kuliah bahkan sambil ikut seminar misal kayak gitu-gitu. Misal bosan kuliah ya kamu cari aja kegiatan lain yang kamu suka kayak gitu. Jadi misal ikut seminar atau ikut pelatihan apa atau ikut lomba yang dia senengin, atau kalau misalkan lagi penat dengan organisasinya masing-masing gitu, ya udah mungkin cari kegiatan komunitas atau mungkin dia malah pengennya bahas kuliah, cari pelajaran baru misalkan yang membahas semester depannya kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener yang Kak Fatia bilang, oke, diri kita boleh kayak ibarat terkurung di rumah, tapi pikiran kita tuh harus maju ke depan. Sama kayak gini kayak kita semester 5 nih basic on Elita gitu, ngerasa penting banget sih Mbak yang namanya kita tuh berjejaring, berelasi, terus juga apalagi sekarang kan banyak juga kan program-program yang itu tuh bisa sambil online kan kayak gitu. Karena Elita kemarin juga sempat magang online yang itu benar-benar full online, tapi ini beda lagi nih sama yang magang. Beda lagi sebelumnya itu. Jadi kayak berarti kamu banyak magang ya ini? Iya benar. Ya itu banyak ngumpulin pengalaman lah. Karena saya benar kayak yang Fatia bilang, waktu di Mualimah tuh ngerasa aku udah punya kemampuan organisasi yang udah lumayan gitu loh Mbak. Jadi kayaknya aku kuliah bukan butuh itu lagi deh, tapi aku tetap butuh organisasi, cuman yang lebih improve buat kedepannya gitu loh. Jadi kayak ya mungkin teman-teman di sini pentingnya itu ini sih Mbak, mengenal diri gitu loh. Karena kita ketika udah tahu diri kita tuh siapa, kita sukanya apa dan mau kemana, itu bakalan lebih enak gitu loh jalaninnya. Bahkan di kondisi tersulit pun menurut Elita, bahkan kayak kita kayak gini oke mungkin ngomong enak ya Mbak, padahal juga pernah ngalamin kayak masa tersulit dimana kayak penat banget, kok aku gini-gini aja ya, kok kayak pandemi ini aku jadi nggak bisa kemana. Kan Elita juga termasuk yang suka jalan-jalan gitu, kayak pandemi nggak bisa kemana-mana, tapi ternyata setelah dijalanin ya bisa. Waktu itu main ke tempat bakso gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya balik ke kitanya lagi sih, kita bisa mau menyikapi menyikapi ini tuh gimana gitu sih Mbak. Kalau menurut kalian step apa sih yang harusnya dimulai sama teman-teman di luar sana yang sekarang lagi bener-bener lagi penat dan bingung mau memulai dari mana? Deng Kalian Apa ya? step pertama apa gitu kan mungkin kalian tadi kayak menceritakan apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya oke, itu kan random banget ya tadi. Maksudnya yang harusnya dilakukan pertama tuh apa gitu. Nek wes udah terlanjur, udah males, capek, batin udah mungkin sering kena omelan keluarga gitu mungkin. Terus lingkungan juga udah mulai yang nggak sehat dengan banyak tuntutan yang kayak kayak harus bersosialisasi, tapi kita juga nggak bisa meninggalkan pelajaran online kita gitu loh. Maksudnya tuh kan apalagi kita hidup di lingkungan yang anak-anaknya tuh
mondok gitu lah ya, boarding school lah ya. Apalagi boarding school di luar sana itu udah mulai masuk, sedangkan boarding school kita ini tuh masih dengan online-nya. Nah, kalian sendiri kan musyrifah ya. Musyrifah. Nah, musyrifah sendiri kan lebih tahu kan juga kan, maksudnya perkembangan anak-anak kalian itu sekarang lagi gimana, sudah mulai malas dengan ngerjain tugas juga kan ya. Benar-benar. Semakin kesini kayak semakin banyak yang nggak ngerjain Iya, kan. benar-benar. Makin susah sih. Nah, kan mereka menurut Mbak tuh kayak butuh banget support system di rumah sana itu, karena sebenarnya mereka kasihan juga, udah ada tuntutan sekolah yang banyak tugas, terus mungkin orang tua sudah mulai jenuh dengan ngeliatin mereka yang nggak ngerjain nah, mereka tuh bisa apa sih menurut kalian yang harus mereka lakukan pertama kali untuk nyembuhin kepenatan mereka itu? Kalau saya tuh kemarin ya kan saya sempat penat juga ya, mungkin Elita ngerti cerita saya, maksudnya ngerasain banget apalagi kuliah saya yang IPA banget, maksudnya yang bener-bener menuntut ya di tempat gitu, bener-bener kuliah itu juga full, terus habis itu nggak yang dosennya tuh nggak yang oke, kita kuliah asinkron, maksudnya kalian belajar sendiri, itu jarang banget gitu. Jadi bener-bener tatap muka terus, bikin pusing, bikin capek. Nah itu tuh kayak saya sempat ada di titik cobalah aku mau mengkritik diri gitu, maksudnya aku tuh ngelakuin ini semua itu tuh cuman ngikutin tuntutan atau sebenarnya suka dari diri sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya di situ maksudnya sampai pada titik aku mengkritik diri aku kurangnya apa, terus habis itu apa yang orang lain dapetin tapi aku nggak dapetin kayak gitu-gitu. Terus habis itu ya yang kedua sih kalau menurut saya sih healing ya, teman cerita itu penting banget, soalnya karena saya punya Elita, maksudnya karena kita masih deket juga, terus habis itu sering cerita juga, dan kalau misalnya udah ngobrol sama Elita tuh kayak kita tukar pendapat, dan akhirnya kayak kita akhirnya nanti di akhir punya kesimpulan gitu loh. Oh ternyata dari semua yang kita omongin tuh kayak gini Fat, kayak gitu. Nah itu yang akhirnya bikin saya tuh bisa bergerak dari kritikan-kritikan terhadap diri saya. Jadi nggak cuma mengkritik tapi sampai pada saran aku tuh harusnya seperti apa kayak gitu. Nah kalau teman-teman kita di luar sana ngerasa nggak punya teman gimana? Mungkin ada sih, pasti ada kan yang apalagi yang mungkin dia ansos kayak gitu loh, Fat. Sih, sama orang tua juga sulit buat cerita ansos gitu juga. ya. Gimana? Menurut kamu? Gimana ya? Sulit juga. Mending cari temen dulu deh. Soalnya kita bertiga orang-orang yang ekstrovert, maksudnya emang butuh dan bisa cari orang yang bisa nampung sampah cerita kita ini. Iya sih. Apa ya? Mungkin ini sih Mbak, kayaknya ini mencoba memahami orang-orang introvert kali ya. Kayak kan pasti mereka punya kesenangan ya Mbak. Maksudnya kayak punya balik lagi tadi yang Fatia bilang healing tadi tuh loh. Ya mungkin ada yang ya udah nggak apa-apa, penat tuh nggak salah kok. Ya berarti kayak kamu capek, kamu pokoknya ngeluh tuh ya nggak apa-apa. Yang penting jangan stuck di situ aja. Terus mungkin dengan cara dia tuh mungkin kayak sukanya misal nonton video atau apa, ya udah dia mungkin nonton video itu dulu, terus nanti dia mungkin dapet insight. Intinya kayak menurut saya tuh lebih ke rehat sih. Kalau emang capek, kalau penat, ya udah rehat dulu aja. Terus kayak misalnya walaupun tetap ada tugas sekolah, tugas itu ya udah nggak apa-apa, maksudnya direhatin dulu aja. Yang penting kamu jangan berhenti, tapi kayak tetap berjalan, cuman kayak berarti pelan-pelan kayak gitu-gitu sih. Kalau menurut saya kayak gitu, karena banyak juga gitu Mbak, kalau pengalaman saya ada anak-anak saya tuh yang kayak gitu, dan kelihatan kan anak-anak yang emang dia introvert sama extrovert. Mungkin kalau extrovert dia bisa ngechat kita yang kayak saya tuh capek gini, tapi ada juga yang kayak diem. Akhirnya mau nggak mau ya emang kita sebagai musyrifah itu harus peka gitu. Mungkin itu juga bisa berlaku bagi orang tua di rumah sih Mbak. Kayak kita harus mengenali gitu loh anaknya kan, kayak ini pasti anaknya juga capek kayak gitu-gitu kan. Jadi emang kepekaan itu sih juga penting kayak gitu. Iya benar. Karena memang perjalanan seseorang itu ya nggak semuanya lari gitu, ada yang masih merangkak dulu, gitulah. Oke, mantap. Keren sih. Loh kok masih keren sih kalian loh, yang keren, ya Allah, keren banget loh kalian ini. Emang ya ngerasa banget perbedaan signifikannya ketika offline dan online itu. Pandemi dan nggak pandemi. Tapi sebenarnya memang pandemi itu tidak boleh sampai mengurung pikiran kita. Meskipun fisik kita terkurung karena harus mobilitasnya terkurangi, tapi memang pikiran dan hati kita harus tetap luas untuk tetap berkembang. Nah, kalian pernah nggak di pandemi ini ada titik di mana kalian bener-bener
bener-bener lagi krisis banget, Down banget. krisis hidup banget gitu, karena ya perbedaan itu. Atau tadi udah disampaikan ya, di mana kamu Iya. benar-benar pernah tadi ya? Udah sempet sih pas awal pandemi itu sebenarnya masih santai aja gitu kan, masih oh ya udah mau mau temenan maksudnya mau ngobrol sama teman siapa aja tuh masih banyak gitu. Tapi kan setelah berjalannya pandemi mungkin teman-teman kuliah juga mulai penat, terus mulai nggak bisa di-chat, maksudnya kayak mereka juga capek lah, bosan ngomongin kuliah. Terus habis itu teman-teman deket tuh juga ada yang punya kegiatan lain, terus ada juga yang mereka juga ngerasa penat gitu. Jadi kayak bener-bener udah temennya berkurang, terus habis itu pengalamannya jadi berkurang juga kayak gitu. Ya udah, bener sih tadi yang saya lakukan tuh ya istirahat gitu. Bener ya udah rehat, tapi rehatnya juga yang ya nggak bener-bener semuanya direhatin sih, tetap ada yang menata setelah kita rehat nih besok kita mau ngapain kayak gitu. Nah itu sih bener-bener kerasa ada sih momen yang bikin down gitu, capek, kayak udah nggak punya harapan gitu, kayaknya mau ngapain aja udah sampai kapan juga gitu. Gitu Deh. Alita juga gitu. Ya gitu sih Mbak, jadi kayak kayak mencari kesenangan diri gitu loh. Jadi kayak kalau saya tuh kayak gitu, jadi kayak misal ya kemarin jujur banget, kemarin sama pandemi itu saya lebih jadi yang mulai suka nonton drama gitu loh. Padahal dulu sebelumnya pas di Mualimah tuh jarang nonton kayak gitu. Terus habis lulus pun pas masih offline pun nggak sempat gitu loh Mbak Bu. Kalau pas online tuh kayak ya udah, karena saya tipenya emang suka nonton sesuatu gitu ya, film ataupun video gitu. Ya udah dari situ kadang, dan ternyata dari drama itu pun ada beberapa hal yang bisa kita ambil kayak gitu, dan akhirnya oh ya udah, terus kayak jadi ada gambaran-gambaran dunia kerja, dan walaupun emang nggak semua itu hal dapat dari drama ataupun film ya yang kita tonton, tapi nggak ada salahnya kita dapat insight dari situ. Dan ternyata itu healing menurut saya sih kayak gitu, karena kan waktu saya dulu kan kalau healing tuh menurut saya pergi kayak gitu. Saya kan dulu sering banget yang kayak kalau capek atau apa saya kemana sendiri kayak gitu, nggak jelas kemana. Tapi karena sekarang nggak bisa kan waktu itu, jadi kayak yaudah aku pergi tapi dengan cara nonton gitu loh, kan seakan-akan aku ikut pergi ke sana kemana juga. Iya. Memang kadang orang nggak paham ya, healing seseorang itu memang karena beda-beda. Jadi orang tuh ngelihatnya, Elita kok nonton film terus, enak banget ya, nggak punya kerjaan lain kayak gitu lah. Padahal di balik itu justru dia itu sedang menghealing dirinya dia gitu, mengobati dirinya dia yang benar-benar habis jenuh banget dengan kegiatan kayak gitu. Ya emang kadang omongan orang tuh kadang ada yang jadi bumerang, ada juga yang alhamdulillahnya kita masa bodoh, ada juga yang emang benar-benar bikin kita semakin down. Ya itu sih juga Mbak kunci kalau misalkan biar menurut saya biar kita nggak sebegitu stres, itu denial aja omongan-omongan orang yang menurut kita tuh nggak penting gitu loh. Yang kayak apa sih yang kayak tadi dikritik, gila ya kamu tuh slow banget. Terus kayak kok online terus nggak ngapa-ngapain kayak kerjaannya kayak gitu. Ya udah di denial aja, dilupain kayak omongan-omongan kayak gitu. Soalnya itu yang kadang malah jadinya toksik dan bikin kita yang kayak aku beneran nggak produktif kayak gitu-gitu. Jadi nanyain ke diri kita, kayak gitu. Aku slow banget kayak gitu sih. Nah, ini udah berapa menit sih? Hampir 30 menit ya. Nah, sekarang sebelum tak tutup, kalian tadi udah pesen ya, quotes. Asik. Quotes yang bisa menyemangati. Apa ya? Emang biasanya di ending itu pasti aku minta quotes dari Closing statement kayak dari teman ceritaku, karena dan pasti pada kayak gitu. iya, kayak tidak direncanakan. Kayak ntar lah mikir dulu Nggak apa, biasanya yang bagus refleks itu akan lebih bijak. Asik. Iya, Elita nih Sumber quotes Elita. Mbak tuh soalnya nyesel banget waktu kamu ke Tulungagung tuh nggak tak ajak ngobrol. Padahal view-nya pantai banget loh. Kita besok lagi rencanain ya nggak apa-apa. Iya, mau kalian berdua ya? Kapan? Serius loh. Kan gampang lah, bisa lah. Harus bisa ya. Harus lah, orang tuh Jogja Tulungagung mah murah. Iya. Tapi cuma itu doang keretanya, kalau ketinggalan ya udah nggak ada lagi. Ya iyalah. Satu kali doang ya. Gak ada penerbangan lagi. Nggak ada. Sebenarnya ada. Mahal. Cuma kalau di Tugu mahal. Ya udahlah ya murah. Orang-orang tuh banyak nggak tahu ternyata di Lempuyangan ada yang 80.000 tuh. Ya ampun. Rugi sih itu yang nggak Rugi tahu. banget, parah.
Karena emang kunci kita mau kemana-mana tuh ya yang murah nggak sih? Ya iyalah. Kayak kalau Karena memang healing itu nggak harus mahal. iya bener banget, bener banget. Gitulah. Dan transportasi di Indonesia kan juga mendukung kan dengan pandemi. Apa ya quotes bentar. Kayak agak Kalian Mikir dulu kok tak ini. suruh merenung dulu ya. asik udah kayak Mbak Zu dulu nggak sih yang nge-quote? Loh, jangan dong. Oke, kalau Mbak ini bukan quotes sih sebenarnya, pelajaran banget buat Mbak sendiri. Jadi karena Mbak itu juga pernah banget ngalamin kayak kalian yang selama 7 bulan itu Mbak bener-bener nggak ngelakuin apa-apa. Maksudnya kalian lihat sendiri ya, mungkin Mbak kayak masak kayak hampir setiap hari itu mencoba menu baru ya. Mbak tuh sampai sekarang tuh kayak mikir, ya Allah, aku bisa ya 7 bulan tanpa henti bener-bener bikin konten masak. Yang itu tuh setiap harinya pasti beda. Dan setiap hari Mbak tuh hanya mantengin YouTube. Yang Mbak jarang banget Mbak lakuin ketika dulu di Jogja. Bener banget sih. Jujur Mbak itu adalah tingkat stres paling tinggi Mbak ketika pandemi itu waktu Mbak ngonten itu. Tapi orang ngelihat Mbak, wah produktif banget ya Mbak tuh. Hampir setiap hari masak bla 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 kayak gitu. Tapi setelah masak, jujur ya Mbak tuh benar-benar stres banget. Kenapa? Karena batin Mbak, psikis Mbak itu tuh benar-benar pengen banget balik ke Jogja. Makanya emang kenapa Mbak tuh selalu nyampein ke kalian bahwa puas-puasin kalian di Jogja, bener-bener cari semua hal yang bisa kalian lakukan di Jogja sebelum kalian bener-bener balik ke daerah yang bisa jadi kalian nggak bisa melakukan itu gitu. Nah itu sih sebenarnya. Nah kalian itu bikin Mbak nge-recall lagi ingetan itu, yang mana emang kalau bukan kita yang bisa memalingkan pikiran-pikiran kita tentang stressing yang kita alamin itu, ya nggak ada yang bisa ngobatin itu. Iya benar. Gitu. Meskipun lingkungan kita positif, tapi kitanya sendiri enggak, itu tetap ini. Nyawanya kita ya ada di diri kita sendiri sebenarnya. Saya jadi ke-trigger nih karena Mbak Zu ngomong itu, saya jadi nemu nih. Kan bener ya yang tadi Kak Fatia bilang di awal bahwa setiap orang itu punya timing masing-masing. Kita nggak perlu khawatir terhadap misal kayak ih kok dia udah gitu, kita belum gitu. Tapi yang emang kita kan yang punya timing masing-masing. Tapi timing itu kalau kita juga bukan yang ngejar, kita bukan yang dapetin, ya kamu juga bakal di situ-situ aja kayak gitu. Pak, tetap stuck aja di situ. Jadi ya jangan cuma percaya ya semua orang punya timing masing-masing, tapi dia cuma diem aja. Tapi dia nggak ada ikhtiar apapun. Kalau dia nggak yang dapetin, ya kamu nggak akan dapet itu juga sampai kapanpun gitu. Ya. Itu sih. Ini quotesnya kamu ya? Iya, quotes saya gitu ya. Udah tinggal sekarang Fatan. Ayo Fatan. Apa ya? Kayak ya nyambung aja sih, maksudnya jadiin apa yang udah kita renungin tuh jadi titik balik kehidupan kita gitu. Maksudnya apa yang dulu kita nggak lakuin harus bisa kita lakuin sekarang. Terus apa yang dulu menurut kita itu berlebihan kita lakuin, kita harus hentikan sekarang gitu. Maksudnya pandemi ini tuh bisa bikin kita lebih mengontrol diri dan menemukan titik balik kehidupan kita gitu. Mantap sekali. Keren kalian. Ya Allah. Ya besok udah balik saya tuh, dan dengan ngobrol sama mereka itu bikin nge-push lagi semangat saya untuk kembali ke Tulungagung dengan keadaan yang sudah sehat secara mental ini. Sudah semangat lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mau mendengarkan obrolan ngalor ngidulnya kita. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari mereka berdua yang super keren banget. Mereka bakalan aku tunggu buat datang ke Tulungagung dan kita akan ngonten kembali di sana. Di pantai. Ya nanti pilih aja lah, pantai, air terjun, apa di depan rumah taman, apa di depan Sawah-sawah. apa pegunungan. Makan apa tuh Mbak? Yang Apa? khas Tulungagung. Sompel. Iya sompel. Kayaknya kamu udah kepedesan banget sama omongan itu. Tapi enak sih. Oke, terima kasih teman-teman. Teman cerita, sharing is healing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.